Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Lucky Medan Televisi, channel otomotif dari Medan. Kali ini saya akan mereview mobil Toyota Fortuner tahun 2013 bertipe VNT, bertransmisi matic diesel, tapi tidak 4x4, hanya 4x2 saja. 4x2 sama dengan 8. Jadi hanya sedikit saja yang saya bahas tentang Fortune ini, mobil yang bisa dikategorikan mobil yang ya peminatnya sangat banyak ya untuk SUV ya. Oke. Ini adalah tampilan dari stop lamp belakang Fortuner 2013 ini. Berbeda dengan tipe yang di bawahnya. Kalau tipe di bawahnya tuh Anda bisa tahu agak standar sih, model bentuknya tuh biasa saja, tidak seperti ini. Tapi untuk VNT yang tertinggi itu bentuk stop lampnya seperti ini. Jadi hanya berbeda di lampu belakang dan lampu depan. Masih ada lagi sih banyak perbedaannya, tapi ini salah satunya. Kita lihat. Nah, ini adalah ciri khas mobil-mobil Toyota ya. Dari Innova kita lihat bentuk jok paling belakang juga seperti ini, bentuk joknya seperti ini, melipat ke sini, dan bagasi sebenarnya cukup luas, bahkan sangat luas. Saya kira bukan cukup luas ya, sangat luas bagasi paling belakang ini. Kalau jok ini dilipat, inilah yang menyebabkan kabin baris bagian kedua terasa sedikit sempit. Versi saya sih seperti itu. Mohon maaf ini agak berantakan. Dan memang kabin susah kali ngomongnya. Paling belakang pun memang dikelilingi oleh bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Jadi begini ya, mungkin kalau kita sering menggunakan mobil ini untuk off-road, katakanlah, karena ini enggak 4x4 ya. Tapi kalau yang 4x4 lah kita bilang. Kalau kita sering berjalanan ke jalan-jalan yang jelek, inilah pengaruhnya, nanti bahan-bahan plastik ini akan berbunyi di sana di sini. Jadi memang mungkin ini maksud dari Toyota untuk mengurangi biaya operasional, biaya produksi ya. Tapi sayangnya memang sekujur interior dari Fortune ini berbekal bahan plastik. Oke, lagi-lagi berkali-kali saya memohon maaf karena tidak bisanya saya menunjukkan lipatan di baris ketiga ini karena saya mengambil videonya secara sendiri. Tetapi di baris bagian ketiga ini, jika duduk di belakang ini, paling ya sebaiknya untuk anak-anak, tidak untuk orang dewasa karena terasa sangat sempit ya. Oke, sekarang kita berada di bagian kaki mobil. Di ban mobil ini tersedia di ban 265/65 ring 17. Ini adalah ban standar dan velg standar dari Fortune ini. Tadi belakang udah kita bahas, sekarang masuk ke kabin bagian tengah, penumpang tengah. Anda bisa lihat di sini sebenarnya ada seperti kamuflase di sini. Kalau kita lihat secara tekstur ini sepertinya sudah soft touch ya, tapi sebenarnya ini masih berbahan plastik. Dan Anda bisa lihat di sini, inilah yang soft touch dari Toyota ini, dari Fortuner ini. Dan kalau bahas ke bawah kembali, ini berbahan plastik. Ya, meskipun jok sudah dilapisin kulit, tapi bukan kualitas kulit nomor 1. Mungkin masih kualitas kulit nomor 2 nya di sini. Dan bisa dilihat tidak terlalu luas kabin bagian tengah dari Fortuner ini, tetapi saya kira masih cukup nyaman untuk dikendarai. Oke, setelah jok bagian tengah saya lipat, ini Anda bisa lihat di sini posisi jok tidak merata ke lantai mobil, ke dasar mobil. Jadi kalau perbandingan, kalau Anda mungkin pernah melihat Chevrolet Captiva, sebenarnya Captiva adalah sekelas dengan Fortuner ini, hanya saja memang untuk Captiva harganya sangat jatuh. Captiva kalau kita tutup dari baris ketiga, jok dilipat dari baris ketiga dan kedua, itu posisinya rata dan membuat kabin sangat luas sekali.
Jadi kalau untuk SUV kalau saya sangat kagum dengan Captiva untuk interior ya, terutama untuk kabin bagian belakang dan bagian tengah. Tapi di sini kita tidak bahas Captiva, saya hanya membandingkan saja. Saya agak terganggu dengan jok yang tidak merata seperti ini. Padahal Fortuner ini sudah 2014, meskipun awal produksi 2005, Captiva awal produksi 2007, tetapi Captiva sudah lebih modern untuk posisi joknya, pengaturan jok dari belakang ke depan. Oke, sekarang saya berada di kabin bagian tengah mobil. Kalau kita lihat sebenarnya Fortuner itu dari luar gagah gede ya, tapi sebenarnya kabin bagian tengah di dalam ini terasa sebenarnya agak sempit. Maaf, ini fotonya agak gelap, videonya agak gelap. Bahkan jarak kepala saya ke atap mobil ini paling hanya tersisa 10 cm, yang dengan hanya tinggi saya yang tidak sampai 170 cm. Jadi sebenarnya agak sempit ya di kabin bagian tengahnya. Untuk kabin bagian tengah juga sudah dilengkapi double blower yang terpisah kiri dan kanan. Inilah tampilan bagian depan, bagian dashboard dari Fortuner ini. Anda bisa melihat bahwasanya memang tampilannya sebenarnya cukup keren kalau saya katakan. Ada dicampur dengan wood panel di sini, tapi wood panelnya tidak berwarna coklat, warna kekayuan gitu, enggak. Ini lebih ke abu-abu gelap gitu. Jadi memang terlihat lebih soft ya warnanya. Dan monitor di sini, ini bisa tombol pengaturan di sini juga bisa dari setir mobil, karena di setir mobil juga dilengkapi untuk audio. Dan untuk AC dan lain sebagainya ini memang sangat simple seperti ini ya. Jadi mungkin banyak yang membayangkan Fortuner itu tampilan dashboard untuk AC-nya sekeren apa sih gitu. Tapi sebenarnya ini tampilannya biasa-biasa saja. Tidak memang menunjukkan mobil yang futuristik tahun 2013, padahal cukup lumayan tinggi dan masih terkesan biasa saja. Dan semuanya ini memang plastik ya, plastik material umumnya plastik. Dan maksudnya tampilan setir dari Fortune ini bisa Anda lihat ini sama seperti SUV atau mobil middle class-nya atau kelas menengah dari Toyota. Setirnya seperti ini. Anda tahu Camry juga model setirnya seperti ini. Dan bisa dilihat di sini. Nah, jika kita hidupkan, inilah tampilan speedometer dari Fortune ini. Terkesan memang versi saya tidak terlalu nyentrik, belum dilengkapi dengan apa sih namanya itu LED ya. Jadi masih memang seperti biasa saja, masih stiker juga di dalam, walaupun ini tahun 2013. Dan ini bagian atas dari mobil untuk menyimpan sesuatu. Kalau saya sih biasanya saya taruh STNK di sini ya. Jadi cukup apa. Dan lampu juga memang masih kuning, belum LED putih. Ini adalah transmisi matic dari Fortune ini. Kebetulan memang tidak 4x4 sehingga tidak ada tuas untuk 4x4-nya di sini. Kalau transfer case-nya, kalau biasanya yang 4x4 di sini transfer case-nya di sini terpisah. Tapi kalau yang 4x2 seperti ini saja. Anda bisa lihat pengaturan jok juga masih serba manual. Untuk menaikkan tempat duduk ini, joknya ke atas ini manual, dan memundurkan menaikkan juga manual, menurunkan menaikkan ini sandaran ya, kemudian juga dan memajukan memundurkan jok juga manual. Jadi serba manual. Dan harga bekas mobil ini bervariasi sekitar 280 juta rupiah hingga 300 juta rupiah, tergantung kondisi dan lain sebagainya.
Jadi oh iya, satu lagi, untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri untuk bertransmisi matic ini dalam kota sekitar 1/10. Sebenarnya untuk diesel tidak terlalu irit, tetapi oke, cukup lah. Kemudian untuk luar kotanya mungkin sekitar 113, 114 ya. Itu sih kalau untuk konsumsi bahan bakarnya. Cara rival dari Fortuner. Sebenarnya rival Fortuner ini sangat banyak sekali untuk SUV yang middle ya, kelas menengah ya. Bukan kelas atas, SUV masih kelas menengah dari Toyota ini. Rivalnya sebenarnya banyak, namun orang mengatakan rival abadinya adalah Pajero Sport. Sebenarnya iya, tapi kalau kita bicara segmen apa saja, mobil apa saja sih yang bermain di kelas SUV ini, itu ada Mazda CX 7, kemudian ada, kalau dari Nissan ada Terra yang terbaru ya, Nissan Terra. Kemudian kalau dari Renault itu ada Koleos. Dari Hyundai atau Hyundai, ada yang bilang Hyundai, macam-macam sih nyebutnya, nggak tahu saya yang mana yang benar, serah aja sih, yang penting kita tahu maksudnya. Dari Hyundai itu ada Santa Fe, dan Chevrolet juga ada Captiva. Kemudian dari yang terbaru mungkin yang lebih pantas itu Trailblazer ya, bukan Captiva lagi. Cuma Trailblazer itu kan keluarannya baru. Jadi sebelum Trailblazer muncul, Captiva sepertinya ingin bermain di segmen ini, tetapi akhirnya keok dan cukup banyak yang bermain di kelas ini. Oke, berbicara tentang Toyota Fortuner ini sebenarnya platformnya sama dengan Toyota Hilux yang double cabin, kemudian juga dengan Innova. Jadi kalau kita bicara teknologi di Fortune ini, sebenarnya teknologinya teknologi jadul, dan itu juga yang membuat mobil ini tidak rewel ya. Teknologi lama dibenamkan di bodi yang terkesan baru, terkesan lebih new gitu, tetapi platformnya, maksudnya teknologinya lama, sehingga jarang sekali terdapat keluhan di mobil-mobil Fortuner ya. Jarang sekali kita dapatkan permasalahan ininya, kerusakan ini, sebenarnya jarang. Jadi kalau ditanya kekurangan mobil ini apa, sebenarnya kalau dari segi mesin dan lain sebagainya jarang sekali didengar keluhan dari Fortuner. Kenapa? Karena teknologi yang jadul tadi. Di situ kelemahannya, tetapi di situ juga kelebihannya. Hanya saja kalau versi saya, kekurangan dari Fortuner ini adalah kabin yang sempit. Versi saya ya, itu yang bisa saya kritik di Fortuner ini. Dan saat mobil ini keluar pertama kali ini, padahal angkanya mendekati 500 juta, tidak sampai 500 juta, mungkin sekitar 460 ke 480 juta, tetapi masih nyaris seluruh bodi itu, interior itu berbahan plastik. Oke, pajak mobil kalau saya lihat nih di STNK ini senilai 5.600.000 rupiah untuk tahun 2013, sama dengan pajak mobil Land Cruiser VXR tahun 97 yang pernah saya bahas sebelumnya. Jadi masuk akal. Oke, akhirnya itulah review singkat saya tentang Fortuner 2013 bermesin diesel transmisi matic bertipe VNT ini. Semoga bermanfaat video dari saya. Lagi-lagi saya minta tolong subscribe lah ya, capek kali saya buat video loh. Jangan lupa komen juga, like-nya juga. Saksikan, nantikan video-video saya selanjutnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.